Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 455 Melawan Kaisar Tua. Itu adalah kapal perang emas yang besar, dan memiliki keliling hampir 300 meter. Kepala naga yang terpasang di bagian depannya adalah simbol otoritas dinasti Martial Saint. Di dek kapal perang ini, banyak energi kuat melesat ke langit, menciptakan sinar menyilaukan yang bergoyang maju mundur, hampir menyebabkan langit hancur. Sinar matahari pagi langsung tertutup oleh energi kuat ini. Dua orang pria berdiri di garis depan pertempuran ini. Salah satu dari mereka mengenakan jubah naga, dan dia memiliki penampilan yang mengesankan dan agung. Dia tidak lain adalah Kaisar Kekaisaran. Yang lainnya adalah seorang pria tua yang mengenakan jubah abu-abu adalah Kaisar Kekaisaran sebelumnya, Kaisar Tua. Dua prajurit Combat King telah tiba secara langsung, dan bersama mereka ada pasukan yang kuat. Dalam seluruh sejarah benua timur, ini adalah pertama kalinya pasukan yang begitu besar muncul di suatu tempat. Karena dinasti Martial Saint telah memerintah benua timur selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani menantang otoritas mereka, dan sebagai prajurit Combat King dari dinasti Martial Saint duduk di puncak absolut benua timur, mereka tidak pernah memiliki kesempatan untuk memamerkan kekuatan mereka. Biasanya, mereka hanya akan memiliki kesempatan untuk bersinar ketika retakan dimensi muncul, dan mereka diharuskan untuk membunuh makhluk yang keluar. Aura ini sangat kuat. Apakah kau melihat sinar cahaya yang mewakili energi mereka? Kurasa mereka memiliki setidaknya 400 prajurit jiwa tempur. Kita bahkan tidak memiliki 200 prajurit jiwa tempur, bahkan tidak setengah dari yang mereka miliki. Aku khawatir ini akan menjadi pertempuran yang sulit. Benar sekali. Kekuatan dinasti Martial Saint terlalu kuat. Meskipun Jiang Chen dan Wu Jiu adalah prajurit Combat King, musuh juga memiliki dua prajurit Combat King. Pasukan seperti itu terlalu menakutkan. Mengapa kamu begitu takut? Berpartisipasi dalam perang besar seperti ini adalah kesenangan kami. Selain itu, kami tidak punya cara untuk kembali sekarang. Kami bisa bertahan hidup atau binasa bersama Jiang Chen. Kaisar Kekaisaran adalah orang yang ingin membalas dendam atas keluhan terkecil, dan jika kami kalah, hanya kematian yang akan menunggu kami. Dia benar. Meskipun mereka memiliki lebih banyak pasukan, kita memiliki formasi yang menakutkan, dan itu memberi kita kemampuan untuk bertarung dengan mereka. Pasukan dinasti Martial Saint sangat kuat, hal itu menunjukkan betapa dalam dan dahsyatnya sumber daya mereka. Menghadapi kekuatan luar biasa ini, banyak dari mereka yang bergabung dengan Jiang Chen merasa menyesal. Namun, dalam situasi saat ini, tidak ada dari mereka yang punya cara untuk mundur. Mereka hanya punya pilihan untuk bertarung dengan segala yang mereka miliki bersama Jiang Chen. Jika mereka cukup beruntung untuk menggulingkan dinasti Martial Saint, mereka akan dihadiahi dengan keuntungan yang tak terbatas. Namun, jika mereka kalah, mereka harus menerima kenyataan itu. Jika mereka mundur sekarang, bukan hanya orang lain akan memandang rendah mereka, Kaisar Kekaisaran juga tidak akan membiarkan mereka lolos. Gemuruh. Kapal perang emas itu berlayar di udara dengan kecepatan yang luar biasa. Hanya dalam sekejap mata, kapal itu tiba di dekat Sekte Hitam, dan berhenti di suatu tempat yang berjarak beberapa mil dari pasukan Sekte Hitam. Kapal perang emas yang besar itu kemudian menghilang ke dalam cincin penyimpanan Kaisar Kekaisaran, memperlihatkan seluruh pasukan dinasti Martial Saint kepada semua orang. Itu adalah pasukan prajurit jiwa tempur yang semuanya bertindak dengan cara yang mengesankan. Mereka semua mengenakan baju besi emas dan membawa senjata tempur. Dilihat dari ukuran pasukannya, ada lebih dari 400 orang, tetapi kurang dari 500 orang. Di benua timur, pasukan seperti ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai pasukan yang tangguh. Ada lebih dari 400 prajurit jiwa tempur, dan tidak sulit untuk membayangkan bahwa begitu perang dimulai, langit di atas tempat ini akan hancur. Jiang Chen, aku memberimu waktu 3 hari untuk menghembuskan napas terakhirmu. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada lagi Jiang Chen di benua timur ini. Juga, mereka yang bergabung dengan Jiang Chen dalam perang melawan dinasti Martial Saint, kalian konyol dan bodoh. Aku akan memberitahu kalian harga yang harus kalian bayar atas tindakan kalian. Suara Kaisar Kekaisaran bergema seperti guntur di seluruh tempat, dan mengandung energi seorang prajurit Raja Tempur. Kaisar Kekaisaran, masih terlalu dini untuk mengatakan siapa pemenang akhirnya. Jiang Chen melayang di udara. Angin pagi berhembus dan pakaian putihnya berkibar. Meskipun ia berhadapan dengan pasukan besar ini, tidak ada tanda-tanda ketidaknyamanan yang terlihat di wajahnya. Dasar pemuda bodoh. Beraninya kau menantang dinasti Martial Saint. Di mata kami, kau hanyalah seekor semut yang tidak berarti. Hari ini, aku akan menangani masalah ini sendiri dan membantai kalian semua. Kaisar Tua mendengus dingin. Energinya bahkan lebih kuat daripada Kaisar Kekaisaran, dan kata-katanya bahkan lebih arogan. Setelah menilai Jiang Chen, dia menoleh ke Wu Jiu, dan kemarahan di matanya menjadi lebih jelas. Jiu Tua, kau benar-benar mengecewakanku. Bagaimana kau bisa mengkhianati dinasti Martial Saint?
Namun, demi garis keturunan kekaisaran yang mengalir di tubuhmu, aku bisa memberimu kesempatan untuk memperbaiki kesalahanmu. Selama kau berubah pikiran dan membunuh Jiang Chen sekarang, aku bisa memaafkan semua kesalahanmu, kata Kaisar Tua pada Wu Jiu. Namun, Wu Jiu tidak tergerak oleh kata-kata Kaisar Tua. Dengan senyum di wajahnya, dia berkata, Paman Kekaisaran, saya pikir satu-satunya alasan mengapa Anda mengatakan kata-kata itu adalah karena Anda tahu saya telah menerobos ke alam Raja Tempur. Jika saya masih seorang pejuang jiwa tempur yang sama sekarang, mungkin Anda akan membunuh saya dengan satu tamparan, daripada berbicara omong kosong seperti itu. Adapun saya, ketika Kaisar Kekaisaran mencoba membunuh saya, semua ikatan antara saya dan dinasti Sein bela diri terputus. Jangan salahkan saya karena tidak menghargai keluarga saya ketika di mata kalian tidak ada keluarga selain kekuasaan. Saudara-saudara yang baik itu milikku, tidak satu pun dari mereka yang sabar untuk menelan saya hidup-hidup. Haruskah saya, Wu Jiu hanya berdiri di sana dan menunggu orang-orang ini membantai saya? Kata-kata Wu Jiu mengandung sedikit amarahnya. Namun, sikapnya yang teguh membuat orang-orang dari Sekte Hitam bisa menghela napas lega, karena mereka agak takut Wu Jiu akan mengkhianati mereka pada saat yang paling kritis dan kembali ke dinasti Martial Sein. Jika itu benar-benar terjadi, musuh akan memiliki 3 prajurit Combat King, dan mereka akan kehilangan semua kemampuan untuk berperang dalam perang ini. Jiu Tua, karena kau tidak mau menyadari kesalahanmu, aku sendiri yang akan membunuhmu hari ini juga dan membereskan kekacauan keluarga kita. Kaisar Tua melepaskan niat membunuhnya dan melompat ke arah Wu Jiu. Orang tua bangka, lawanmu adalah aku. Jiang Chen melesat maju dan menghalangi jalan Kaisar Tua. Kau hanyalah seorang anak kecil yang masih bau susu ibunya. Dengan basis kultivasi jiwa tempur menengah, kau bermimpi melawan seorang prajurit Raja Tempur. Kau terlalu percaya diri. Aku akan memberitahumu kengerian sebenarnya dari seorang Raja Tempur, aku akan membunuhmu dan membalaskan dendam putraku. Kaisar Tua sangat marah. Ketika dia ingat bahwa pemuda di depannya adalah orang yang telah membunuh putranya, dia menjadi tidak dapat mengendalikan amarahnya. Jika kau benar-benar ingin membunuhku, kau harus menunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Bukan hanya Jiang Chen tidak takut, dia malah bersemangat, karena dia bisa merasakan tekanan yang datang dari Kaisar Tua ini. Kaisar Tua adalah Raja Tempur kelas 1, bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan Kaisar Kekaisaran. Alasan mengapa keterampilan transformasi naga Jiang Chen belum berhasil berevolusi untuk kedua kalinya adalah karena dia belum menerima cukup tekanan. Hari ini, dengan bantuan tekanan Kaisar Tua, keterampilan transformasi naga pasti akan membangkitkan potensinya, menyebabkannya tumbuh lebih kuat. Kedua pria itu terbang tinggi ke langit dan membuka medan pertempuran yang hanya dimiliki oleh para prajurit Raja Tempur. Anak kecil, hadapi kematianmu. Pakaian Kaisar Tua berkibar kencang tertiup angin. Dia merentangkan lengannya dan melakukan gerakan mencengkeram, menyebabkan kekosongan di depannya langsung hancur. Telapak tangan transparan raksasa yang tampak seperti kristal dan tingginya hampir 30 meter dilepaskan, dan dengan cepat turun ke arah kepala Jiang Chen. Telapak naga sejati. Energi Jiang Chen bergetar. Tidak ada tanda-tanda ketakutan yang terlihat di wajahnya saat ia segera melakukan serangan balik dengan True Dragon Palm, melepaskan cakar naga merah darah dari langit di atas yang bertabrakan dengan telapak tangan raksasa Kaisar Tua yang sulit dipahami. Gemuruh. Langit langsung bergejolak, dan lapisan demi lapisan kehampaan terkoyak, menyebabkan angin hitam yang dingin berhembus dari celah-celah. Itu sangat menakutkan dan mencekam. Ketuk, ketuk, ketuk. Jiang Chen terguncang oleh benturan itu, dan terpaksa mundur hampir 20 langkah sebelum akhirnya bisa menstabilkan tubuhnya. Ki dan darahnya jatuh, menyebabkan dia menderita sakit. Hah! Kaisar Tua terkejut sekaligus kaget, tatapannya pada Jiang Chen langsung berubah. Dia tidak hanya tidak senang bisa memaksa Jiang Chen mundur dengan satu serangan, dia juga benar-benar bingung. Dengan kekuatannya, sungguh mengejutkan bahwa dia tidak berhasil membunuh seorang pemuda jiwa tempur menengah dengan satu serangan, dan dilihat dari penampilan Jiang Chen saat ini. Dia bahkan tidak tampak mengalami cedera apapun. Ini benar-benar membuatnya ketakutan. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan bisa mempercayainya. Haha, ayo kita lakukan lagi. Jiang Chen meraung dengan agresif. Gelombang energi membumbung tinggi dari atas kepalanya, rambut hitam dan pakaian putihnya berkibar kencang tertiup angin. Pada saat yang sama, lapisan baju besi emas dengan duri tajam muncul di atas kulitnya. Dia sekali lagi memulai serangan, dan menyerang Kaisar Tua. Setelah serangan pertama, keterampilan transformasi naga mulai beredar dengan sendirinya, menyebabkan wajah Jiang Chen dipenuhi kegembiraan. Inilah yang diinginkannya. Aku tidak percaya aku tidak bisa membunuhmu. Kaisar Tua mendengus dingin. Dia melepaskan sinar yang kuat ke arah Jiang Chen. Pertarungan sengit segera meletus di antara kedua prajurit perkasa ini. Hanya dalam waktu yang sangat singkat, mereka telah bertukar beberapa lusin serangan. Semua prajurit jiwa tempur memperhatikan kedua pria ini.
Jelas bagi mereka bahwa Jiang Chen berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, tetapi tetap saja, ia belum mengalami cedera serius dan kekuatan tempurnya perlahan-lahan menjadi semakin tangguh. Meskipun situasi ini membuat orang-orang dari Sekte Hitam merasa khawatir, mereka belum kehilangan semua harapan mereka. Selain itu, mereka akhirnya menyaksikan kekuatan tempur Jiang Chen, karena sangat jarang bagi seorang pejuang jiwa tempur menengah untuk bertarung secara setara dengan Raja Tempur kelas 1. Karena Kaisar Tua berada di atas angin, hal itu tidak diragukan lagi membawa dorongan besar bagi semangat tentara kekaisaran. Banyak dari mereka bersemangat tinggi dan siap untuk bertarung, mereka semua memancarkan niat membunuh yang luar biasa. Wu Jiu, semua yang ada di antara kamu dan aku harus diselesaikan hari ini, sekali dan untuk selamanya. Kaisar Kekaisaran melirik Wu Jiu dan berkata. Mengenai pertempuran antara Jiang Chen dan Kaisar Tua, dia mengetahui bahwa Jiang Chen lebih lemah daripada Kaisar Tua, jadi cepat atau lambat Jiang Chen akan kalah. Tidak ada yang tahu lebih baik daripada dia betapa mengerikannya Kaisar Tua. Karena itu, Jiang Chen bukan tandingannya. Kaisar Kekaisaran. Selama ini, Wu Jiu selalu memperlakukanmu seperti saudara. Namun, pada akhirnya, aku tidak pernah menyangka kau akan memperlakukanku seperti itu. Karena kau ingin membunuhku, kita tidak punya hal lain untuk dibicarakan. Ayo, mari kita selesaikan semua masalah antara kau dan aku, sekali dan untuk selamanya. Wu Jiu meraung. Dengan gerakan tubuhnya, dia melompat ke langit. Tanpa ragu, Kaisar Kekaisaran mengikutinya. Kedua pria itu membuka medan perang lain di langit di atas. Terlepas dari siapapun itu, Jiang Chen dan Kaisar Tua, atau Wu Jiu dan Kaisar Kekaisaran, mereka semua memilih untuk membuka medan perang baru. Mereka tahu betul betapa dahsyatnya kekuatan Raja Tempur, dan jika mereka memilih untuk bertarung di tengah-tengah semua prajurit jiwa tempur itu, tidak diragukan lagi itu akan menyebabkan kerugian besar bagi kedua belah pihak. Hanya gelombang kejut dari para prajurit Raja Tempur ini lebih dari cukup untuk membunuh banyak prajurit jiwa tempur, dan itu akan menjadi pemandangan yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun.